Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel ya guys ya. Dan kali ini kita mau berbagi pengalaman aja ya buat teman-teman, khususnya teman-teman mekanik pasti pernah ngalamin kejadian dimana saat kita membuka baut L biasanya di bagian palanya ini lower ya guys ya, ataupun selek, dan nggak sanggup lagi kita buka dengan kunci L. Jadi di sini kita mau ngasih tips ataupun tutorial cara membuat kunci ataupun toolkit alternatif ya untuk membuka baut L ini yang selek ataupun yang lower ya guys ya. Jadi di sini kita mau gunain sebuah ataupun bekas mata obeng ketok ya. Pasti kalau teman-teman mekanik di bengkel pasti banyak ya yang udah nggak kepake ataupun yang lamanya sudah patah. Jadi ini bisa kita manfaatin ya untuk membuat kunci L lagi, khusus untuk ngebuka baut L ini ya. L yang udah lower biasanya kita buatnya itu L ukuran L6, L5 dan L4 sih biasanya ya. Jadi apa aja kegunaannya? Kalau khusus untuk L6 itu biasanya kita ngebuka baut sok ya, baut tabung sok bawah di motor Honda biasanya kan di L6 ya, dan hampir rata-rata ya itu biasanya susah dibuka. Ketika kita buka timbul slack ataupun lower ya, dan cara mengatasinya ya itu tadi, kita buat kunci dari ini lalu kita bukanya sambil kita ketok ya guys ya, dan itu sangat ampuh ya. Dan masih banyak lagi ya kegunaannya, contohnya baut L cakram yang udah gantian kan biasanya gampang sekali selek ya guys ya. Dengan catatan kalau untuk baut di piringan cakram depan Yamaha ataupun yang belum pernah dibuka sama sekali ya, ini nggak akan berhasil ya, karena itu sangat sulit untuk membuka baut L cakram Yamaha yang belum pernah dibuka ya. Biasanya malah dia menggunakan proses las ya untuk ngebukanya, paling dari 4 itu hanya kebuka 2 ataupun 3 ya, jadi nggak semua bisa. Dan ini diperuntukkan hanya untuk baut-baut yang palanya ini udah lower ya ataupun selek ya guys ya, kan yang baut model seperti ini ya. Biasanya yang variasi-variasi yang berwarna putih itu ya biasanya kan gampang sekali dia selek, makanya kan kita agak kesulitan, apalagi yang posisinya dia lebih mendem ya ataupun lebih ke dalam, itu kan sangat sulit ya guys ya. Supaya pekerjaan lebih mudah, jadi kita buat kunci ini supaya lebih memudahkan kita untuk ngebukanya. Dan kalau di L4 itu sendiri jarang sekali kita gunain. Biasanya kalau di L4 itu kita ngebuka hanya untuk di bagian bintangan di rasio Yamaha ya biasanya ya kan. Kalau di bintangan rasio Yamaha itu dia bautnya L, dan kalau kita buka biasanya itu gampang sekali selek, nggak sanggup kebuka. Makanya kita buat kunci ini juga ya dari obeng ketok bekas ini, dan itu sangat ampuh juga. Jadi prosesnya ini kita gerinda ya ataupun kita kikis perlahan-lahan sampai ngebentuk seperti persegi supaya masuk di bagian baut ini ya guys ya. Jadi prosesnya langsung aja kita gerinda dulu, jadi sedikit-sedikit ya, jangan langsung habis, jangan langsung banyak, jadi sedikit rata supaya nanti di bagian ininya bentuknya juga rata ya guys ya. Dan di sini kita nggak bermaksud menggurui teman-teman semua, hanya berbagi pengalaman buat teman-teman semua, khususnya teman-teman mekanik. Jadi kita sama-sama terjun di lapangan, terjun langsung ke medianya. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya keluhkan, saya tuangkan dalam bentuk tutorial seperti ini ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi seperti ini ya dikit-dikit. Jadi saya sarankan agar lebih lebar lagi ataupun lebih panjang lagi ya proses pengikisannya, karena kalau kita kikis pendek nanti kan di bagian paling atas ini dia lebih besar daripada yang bagian bawah ya guys ya. Jadi lebih baik kita panjangin aja pengikisannya. Oke, jadi proses penggerindannya atau pengikisan kita mulai dari dalam ya guys ya, jangan dari bagian luar atau bagian atas. Pokoknya intinya jangan dari bagian luar sini, karena kalau kita gerinda dari bagian sini, yang di bagian lebih ke dalam lagi akan nganggur. Dalam arti nganggur nggak ke gerinda ya, jadi malah lebih besar dari bagian yang bawah sini. Makanya disarankan proses pengikisannya kita mulai dari atas ini ya, baru ke bagian bawah ya. Jadi ini kita sebagai acuan ataupun ukuran ya baut L ini. Jadi ini belum pas ya, masih terlalu besar.
Dan syarat untuk membuat toolkit ini ataupun kunci ini, jadi jangan kita pasin benar dengan lubang ini ya, jadi kita gantungkan. Jadi ukurannya agak lebih besar di baut ini ya, ataupun di kunci ini agak lebih besar sedikit, tapi jangan terlalu besar banget karena nantinya kan ini prosesnya akan kita ketok, akan kita pantek supaya dia masuk ke dalam. Jadi agak ngambang sedikit ya, jangan terlalu masuk benar. Kalau masuk benar ya percuma, sama aja dengan kunci L standar ya yang biasa kita beli. Jadi agar kita gantungkan sedikit, jadi kapan kita ketok ataupun kita pantek, jadi dia akan masuk ya si kunci ini ke baut L ini. Jadi proses bukanya kan dia lebih gampang nantinya. Dan kalau kita ukur ini menopangnya seperti ini ya. Nah ini sedikit lagi lah ya, masih agak menggantung sedikit ya, nah, sedikit lagi. Nah ini udah mulai nyangkut ya, jadi kira-kira seperti ini, jangan sampai masuk ya guys ya, karena kalau masuk percuma kita buat kunci seperti ini. Oke, nanti kan prosesnya ini akan diketok ya, jadi baut ini kan nggak utuh bulat persegi seperti ini, jadi udah lower segala macam bentuknya ya. Lalu kita masukin ini dan kita pantek, dan insya Allah mudah-mudahan kebuka ya nantinya ya kuncinya, jadi lebih mudah kita untuk membukanya guys ya. Oke, jadi proses pembuatannya mungkin seperti ini aja. Dan kalau bisa sih saya sarankan buat teman-teman buat 3 kunci ya. Jadi kunci L6, kunci L5 dan kunci L4, karena itu perlu sekali, karena berdasarkan pengalaman dari saya itu sangat perlu kunci 3 itu ya untuk proses pembukaan, karena baut-baut L yang selek jadi hanya 3 macam itu biasanya. Kalau untuk ukuran besar kan jarang terjadi. Dan untuk kunci L5 dan L4 udah kita buat ya guys ya. Nah, nggak semua orang ya, saya juga nggak tahu ya, karena ini sangat sulit untuk membuat seperti ini. Jadi harus fokus, harus pelan-pelan, harus teliti, harus telaten pokoknya ya. Jadi seperti itu aja. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton sampai habis video-video Alton Motor. Jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya ya guys ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.